Di sebuah hutan yang sangat lebat dan dipenuhi rimbunan pepohonan tua yang menjulang tinggi, sekelompok pemburu tampak menyusuri jalur sempit yang membelah hutan tersebut. Mereka bukanlah pemburu biasa, melainkan rombongan kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Malwapati, Prabu Anglingdarma. Bersama para prajurit setianya, sang raja melakukan perburuan kijang dan hewan-hewan liar lainnya sebagai bagian dari tradisi kerajaan dan penyegaran jiwa. Dalam kegerahan perburuan itu, tanpa disadari, mereka mulai berpencar dan perlahan-lahan terpisah dari sang raja. Di tengah kesendiriannya, Prabu Anglingdarma melihat pemandangan yang mengejutkan, dua sosok naga raksasa, satu betina dan satu jantan, sedang bercumbu dengan mesra di antara rimbunnya semak belukar. Alangkah terperanjatnya Prabu Anglingdarma ketika mengenali sang naga betina sebagai istri dari sahabatnya sendiri, Naga Bergola, penguasa lautan bawah tanah. Dengan hati diliputi kemarahan karena merasa sahabatnya dikhianati, sang Prabu tanpa ragu memanah ekor naga betina yang sedang asyik bermesraan dengan naga jantan lain yang bernama Sanca. Anak panahnya melesat tajam dan menghujam dengan dahsyat, membuat naga betina, yang bernama Naga Gini, mengerang kesakitan. Rasa sakit itu tidak hanya fisik, tetapi juga menjadi jalan baginya untuk menyusun siasat. Ia pun segera bersumpah akan melaporkan peristiwa itu kepada suaminya dengan versi yang berbeda dari kenyataan. Dengan hati penuh kegelisahan dan rasa tanggung jawab, Prabu Anglingdarma segera menyusun kata untuk menjelaskan kebenaran kepada sahabatnya, Naga Bergola. Ia ingin mengungkap bahwa sang istri telah berlaku curang dan mengingkari ikatan suci mereka. Namun sayang, Naga Gini lebih dulu mendatangi suaminya, membawa kisah yang diputarbalikkan dan membumbui cerita dengan fitnah terhadap Prabu Anglingdarma. Mendengar kabar tersebut, Naga Bergola pun dilanda kemarahan yang luar biasa dan bersumpah akan membalas apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan dari sahabatnya. Anglingdarma, kamu mau membunuhku? Kurang ajar. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Kakang Naga Bergola. Kakang. Anglingdarma hampir saja membunuhku, Kakang. Mungkin dia ingin memiliki mahkotaku yang bisa membuatnya awet muda. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Kakang Bergola, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Anglingdarma untukku, Kakang. Aku sangat menghormati Kakang Naga Bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Tapi malang, anak panahku, mengenai ekor Nagini. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Aku mengerti, tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih baik. Malam pun tiba dengan kesunyian yang menenangkan. Di dalam istana Malwapati, Prabu Anglingdarma berbicara panjang lebar kepada istrinya, Dewi Setiawati, menceritakan apa yang ia alami dan menyampaikan kegundahan hatinya. Dewi Setiawati mendengarkan dengan saksama, menyelami setiap kata yang terucap dari suaminya. Namun tak disangka, suara menggelegar dari luar tembok istana menggema dengan dahsyat,
mengejutkan keduanya. Suara itu adalah naga bergola yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Sang Prabu pun segera keluar untuk menemui sahabatnya yang telah diliputi amarah. Di luar tembok istana, mereka berbicara dengan tensi yang tinggi namun tetap dijaga dalam kehormatan persahabatan mereka. Akhirnya, naga bergola mengajak Angling Dharma naik ke punggungnya, membawa sang raja terbang mengelilingi langit malam yang berhiaskan bintang-bintang, sebelum akhirnya sampai di suatu tempat keramat. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakak mau memaafkan lagi. Aku telah bersumpah, lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakak? Kau begitu baik pada aku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik kakak. Naiklah ke punggungku. Di tempat tersebut, naga bergola memberikan tawaran yang tidak biasa, ia hendak mewariskan ilmu sakti yang langka, bernama Aji Senyawa. Ilmu tersebut memiliki kekuatan luar biasa, namun memiliki syarat berat, siapapun yang mewariskan ilmu itu, jiwanya akan lenyap dari dunia. Awalnya, Prabu Angling Dharma menolak dengan berat hati, tak ingin menerima ilmu dengan konsekuensi sebesar itu. Namun setelah mendengar penjelasan mendalam dari naga bergola, dan menyadari bahwa ini adalah bentuk cinta dan pengorbanan terakhir sahabatnya, ia akhirnya menerima ilmu tersebut dengan penuh hormat dan haru. Kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh kakak. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Patih, semalam... Kembali ke istana, kepergian Prabu Angling Dharma yang lama membuat sang permaisuri, Dewi Setiawati, merasa gelisah. Ia pun segera memanggil adiknya, Pati Batik Madrim, dan memintanya mencari keberadaan sang raja. Ketika sang Pati datang dengan kesiapan untuk berangkat, Prabu Angling Dharma tiba-tiba muncul dengan gagah berwibawa. Ia lalu menceritakan segalanya kepada sang permaisuri, termasuk kabar duka bahwa naga bergola telah wafat setelah mewariskan ilmu Aji Senyawa. Malam itu, Dewi Setiawati dan sang Prabu kembali menyatu dalam cinta yang mendalam, seperti malam-malam penuh kasih di hari Jumat. Namun suasana hangat itu terusik oleh suara cicak yang menimbulkan rasa tak nyaman. Prabu Angling Dharma menjelaskan bahwa binatang-binatang di sekitar mereka membicarakan hal-hal tersembunyi,
Mengejutkan sang ratu yang tak menyangka bahwa sang suami kini mampu memahami bahasa hewan, berkat ilmu aji senyawa. Dewi Setiawati yang merasa dirinya tidak layak untuk tidak memiliki bagian dari kekuatan itu, memohon kepada suaminya agar ilmu tersebut diwariskan juga kepadanya. Namun Prabu menolak karena ia tahu, mewariskan aji senyawa berarti kehilangan nyawa. Dewi Setiawati yang keras hati lalu memutuskan melakukan Pati Obong, ritual membakar diri sebagai bentuk kesetiaan mutlak. Prabu Anglingdarma yang terjepit oleh ego sang istri akhirnya menyetujui, meski hatinya diliputi duka dan kebimbangan. Kakang ini mau tahu diri, aku ini sudah hampir bertelur. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda? Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung. Aku sedang mentertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita Pati Obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus-menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Kalau itu kemauan Dinda. Tataplah semua wajah rakyat Paduka. Ritual itu pun dilaksanakan pada hari berikutnya. Api menyala tinggi di hadapan rakyat Malwapati yang berkumpul menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang Raja dan Permaisuri hendak membuktikan cinta mereka dengan mati bersama dalam kobaran api. Namun ketika detik-detik itu tiba, Prabu Anglingdarma mendengar percakapan ajaib dari seekor kambing jantan dan betina yang berdebat mengenai arti kesetiaan dan pengorbanan. Dialog itu membuat Sang Prabu merenung dalam dan menggagalkan niatnya. Malang, Dewi Setiawati terlanjur menjatuhkan diri ke dalam api. Dengan hati hancur, Prabu Anglingdarma berpidato di hadapan rakyatnya, menyuarakan tentang pentingnya menahan ego dan menjunjung kearifan hati. Di malam hari,
Ia berbicara dengan Patih Batik Madrim dan menyatakan niatnya untuk menebus dosa serta berkelana mencari pemahaman lebih dalam tentang dunia dan alam gaib. Ayo, ambilkan janur itu. Aku kan lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Dasar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Silahkan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu? Tidak, Nyai. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan lindungannya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Nyai, jangan Nyai. Perempuan-perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya, yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madrim. Aku ingin berkelana, keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Di tempat yang jauh dari sana, di tengah hutan seribu bunga yang terkenal karena keindahannya dan tanaman-tanaman penyembuhnya, tinggal seorang tabib sakti bernama Suliwa.
Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan luka-luka dan penyakit berat. Kehebatannya membuat dirinya menjadi rebutan para pendekar sakti dari berbagai penjuru. Suatu hari, seorang pendekar tangguh berjuluk Pendekar Delapan Lengan, bernama Sudomanik, mendekati kediaman Suliwa. Pada saat yang sama, seorang perempuan cantik namun berbahaya, Nila Saroya, juga datang bersama saudara seperguruannya. Pertemuan mereka memicu pertempuran dahsyat, yang begitu sengit hingga melibatkan kekuatan yang dapat meruntuhkan pepohonan besar. Dalam pertempuran itu, Nila Saroya akhirnya dikalahkan oleh Sudomanik, yang kemudian melakukan tindakan keji padanya, sebuah perbuatan yang mengguncang tatanan kehormatan para pendekar. Dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Lebih baik sementara kamu ikut aku ke gerobogan. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kasihan kalau nanti ada penduduk yang memerlukan pertolonganku. Goblok. Kasihani dulu dirimu sendiri. Baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam. Malah mikir orang lain. Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau? Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silengan 8. Kamu pasti akan dibunuh. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa. Nugget, ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar 8 lengan? Nila, panggil gurumu, bapakmu sekalian. Aku tidak takut.
pagar cahaya bumi. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa, akan kusayat-sayat tubuhmu. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Aku paling suka perempuan galak. Tubuhmu pasti lebih panas dari ayam-ayam kampung. Di tempat lain dalam hutan itu, Suliwa yang tengah menyendiri dihadang oleh seorang lelaki tua misterius. Lelaki itu memohon agar Suliwa mau menerimanya sebagai murid. Di saat yang sama, muncul pula seorang wanita dan beberapa pendekar lainnya, dan pertempuran pun tak terhindarkan. Mereka semua bertarung dengan kekuatan penuh, mengadu jurus-jurus maut demi menunjukkan siapa yang pantas menjadi murid tabib sakti tersebut.
Suliwa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa ia masih belum memiliki cukup kekuatan karena belum ada yang bersedia mengajarinya ilmu bela diri. Maka, ia hanya bisa menanti, sambil merenungi nasib dan tujuan hidupnya di tengah dunia yang terus diliputi kekacauan dan pertarungan antar para pendekar sakti. Suliwa! Suliwa! Gara-gara kamu, tabib Buddha itu lari. Suliwa! Mencium bau keringatmu, kamu pasti si tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudamani? Tubuhmu bisa direncah, dan jantungmu akan dimakan. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang, adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan cabul. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu bejatmu. Jangan berlagak suci, Citra Genji. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, supaya nafsu binatangmu kepada perempuan bisa terlampiaskan. Iya kan? Kenapa semua orang menginginkan diriku? Dan semuanya orang-orang jahat.